saya sudah tahu, artinya mungkin sudah di-share. Kalaupun yang belum, berarti kalian tidak menyimak pada waktu itu ketika Mas Abian mengirimkan itu, seperti itu ya. Sampai di sini pada bagian latar belakang, apa ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Oke, tidak ada ya. Berarti saya anggap semuanya jelas di bagian latar belakang. Selanjutnya kita masuk ke bagian tinjauan pustaka. Kita masuk ke bagian tinjauan pustaka. Di sini kalian nanti harus mengulas mengenai analisis pastel dan analisis SWOT. Karena apa? Karena di pembahasan kita membahas tentang analisis bisnis strategi dengan pendekatan SWOT dan pastel. Ya, sudah jelas. Jadi masukkan sumber dari manapun, kalau bisa tidak boleh sama, karena biar tidak mirip antara paper satu dengan yang lain, walaupun konteksnya sama-sama pastel dan SWOT-nya. Maksud saya secara sumber kalau bisa tidak sama, karena biar tidak plagiasinya tidak tinggi seperti itu. Katakanlah kan kita banyak tuh sumber pastel ya kan, nggak hanya dari sumbernya, misal sumbernya si A saja, bisa ngambil dari sumber si B, si C, atau si D, dan yang lain-lain. Yang penting masih tetap relate untuk membahas pastel dan SWOT. Seperti itu. Atau hal yang lain yang sekiranya menunjang teori atau menunjang pembahasan yang akan kalian jadikan dalam analisis. Jadi tinjauan pustaka itu berfungsi sebagai database pokok pemikiran atau istilahnya pondasi yang digunakan untuk membahas dalam subbab di hasil dan pembahasan. Jadi pola artikel atau pola paper yang ada termuat dalam jurnal-jurnal itu paling tidak harus memuat 4 komponen atau yang kita sebut biasanya dengan IMRAD ya, IMRAD, Introduction, Method, Result, and Discuss ya. Itu standar paling minimal. Tapi biasanya selain itu mencakup latar belakang, tinjauan teori, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, implikasi, limitasi, daftar pustaka, dan macam-macam. Itu terserah peneliti, tapi paling tidak syarat minimalnya harus mencakup 4 itu tadi. Introduction, latar belakang, metode penelitian, result, hasil, discuss, pembahasan. Itu harus minimal ada dalam satu artikel ilmiah. Nah, yang kita bahas ini kan artikel ilmiah ya. Jadi kita harus bisa membedakan antara apa itu artikel ilmiah, artikel populer, jurnal, publisher, dan yang lain-lain. Kalau artikel ini yang kalian tulis ini artikel namanya. Nah, nanti ketika ini dikirimkan atau disubmitkan ke dalam suatu database web, itu namanya jurnal yang akan menerima artikel kita. Nah, dalam jurnal itu biasanya dimuat oleh penerbit atau kita kenal dengan publisher. Gampangannya kalau kalian melihat buku, kalau publisher itu seperti Gramedia, seperti Yudhistira, seperti apa yang lain-lain lah. Itu adalah nama penerbit. Nah, nanti bukunya ada buku IPA, ada buku apa, dan yang lain-lain lah. Artikel itu adalah bahan yang ditulis di buku itu artikel lah. Kita membahas artikel. Itu pengantar singkatnya ya. Sampai di sini, sampai poin tinjauan pustaka, ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada. Berarti saya rasa sudah jelas ya. Selanjutnya di metode. Di metode ini sudah saya buatkan seperti ini. Kalian bisa mencontoh persis seperti ini ya. Hanya pada bagian ini. Hanya pada bagian mulai jenis data sampai terakhir. Ini semua nanti harus termuat dalam paper kalian ini yang kalian buat. Di bagian pendekatan ini sama pendekatannya kualitatif, tapi untuk pengertiannya silakan merujuk sumber-sumber yang lain yang tidak sama dengan ini. Kalaupun sama tidak masalah, tapi jangan semua ke 6 kelompok sama semuanya pakai ini seperti itu. Kalian bisa cari dari sumber apapun yang itu kredibel ya, yang itu kredibel, jangan website ya kan. Entah itu buku, entah itu jurnal. Jurnal kalaupun tidak bisa membaca jurnal yang internasional berbahasa Inggris, cari di jurnal bahasa Indonesia. Kalian bisa klik, kalian bisa ketik di search engine Google itu, Google Scholar seperti itu.
silakan kalian ketik metode penelitian kualitatif atau apa, itu nanti akan muncul banyak sumber referensi di situ. Kalian bisa mengambil itu, silakan dikutip dan dirujuk. Setiap pernyataan apapun harus ada kutipan, ya harus ada kutipan. Kalian sudah mengenal saya seperti yang disampaikan beberapa orang, ya kan? Saya tidak mau melihat ketika ada suatu karya itu dia tidak jelas asal muasalnya sumbernya dari mana, karena itu tidak mencerminkan kaum intelektual dan akademisi. Jadi kita harus berani bertanggung jawab atas segala tulisan yang kita buat melalui sumber rujukan, karena ini sifatnya fatal. Banyak kasus rektor di Indonesia yang dibatalkan, dicabut status rektornya gara-gara dia tidak mengutip siapa yang mengatakan itu. Itu termasuk bentuk penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan karya. Itu tidak boleh. Kita harus menjunjung tinggi etika akademis. Jadi setiap apapun rujukannya harus disitasi, ya kan? Kalau pada bagian akhir penulisannya seperti ini, tapi kalau pada bagian awal biasanya bisa seperti ini. Menurut Sugiono tahun 2010 misalnya, penulisannya bisa seperti ini. Itu nanti kalaupun memang kalian kesulitan seperti ini, nanti akan saya betulkan sendiri. Yang jelas pokoknya sumber rujukannya harus jelas, dan nanti di terakhir jangan lupa ditampilkan di bagian daftar pustaka di sini setiap rujukan yang sudah kalian kutip, seperti itu ya. Itu saya rasa ini sudah cukup jelas. Bagian metode kalian bisa baca, ya kan. Jadi metode itu adalah fungsinya untuk mengarahkan suatu tulisan itu bagaimana penyelesaiannya, ya kan. Peneliti itu bagaimana menyelesaikan suatu problem yang disampaikan di latar belakang dengan dibangun landasan teoritis yang kuat, ya. Setelah itu dirumuskan bagaimana cara menyelesaikan problem itu pada bagian metode. Di sini dijelaskan, ya kan, kalau kalian bisa mencermati bersama, jenis datanya sekunder, ya kan, kita bisa mengambil dari internet, dari buku dan yang lain-lain yang kaitannya dengan perusahaan yang kalian teliti, ya. Ini jangan disamakan Giant, ya, karena ini contohnya Giant, maka saya tulis Giant. Jadi ini nanti menyesuaikan perusahaan yang kalian teliti masing-masing. Setelah itu penelitian pengolahan data dilakukan dengan cara satu, memilih data, informasi yang didapatkan dari internet. Dua, melakukan proses analisis eksternal, PESTEL, ya kan, sesuai tugas kita, menghasilkan peluang dan ancaman, dilanjutkan dengan pembuatan matrik EV sebagai bahan evaluasi dari hasil analisis. Tiga, melakukan proses analisis internal, ya kalian harus nanti menggunakan analisis kalian, satu kelompok itu tadi, ini namanya metode expert judgment, ya. Jadi kita harus membuat pembenaran ilmiah berdasarkan sumber yang kita teliti sendiri. Kita memposisikan sebagai peneliti yang sudah expert di sini. Kenapa saya katakan peneliti yang sudah expert? Karena kalian sudah berada di jenjang perguruan tinggi. Notabene kalian sudah melampaui fase SMA, dan itu bisa dikatakan sebagai suatu expertise yang sudah kalian miliki. Maka tidak salah ketika kalian menggunakan metode expert judgment. Seperti itu, hasil tersebut menghasilkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Giant, ya, karena kita bahas Giant di sini, lalu membuat matrik EV atau internal matrik itu sendiri yang akan meliputi kelemahan dan kekuatan. Seperti itu, ya. Nanti setelah itu yang keempat, membuat IE metrik dan menentukan klasemen strategi yang dihasilkan dari kedua skor EV dan IV. Matrik EV dan IV dikembangkan dalam 5 tahap. Ya, satu, buat daftar faktor kunci eksternal dan internal. Yang kedua, beri bobot pada tiap faktor berkisar antara 0 hingga 1. Ya. Jadi kalian nanti yang akan memberikan poin itu sendiri kalian. Jadi kalian setelah menganalisis apa saja kelemahan, kelebihan, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, itu silakan dinilai. Silakan dinilai sesuai dengan pendapat kelompok kalian. Jadi ini harus tugasnya berkelompok, karena ini membutuhkan pemikiran semuanya. Semuanya harus berpendapat, ya kan? Ini nanti dalam kategori nilainya tidak pentingkah atau sangat pentingkah lah, itu kalian yang akan menentukan sendiri. Kalian harus bertanggung jawab atas penilaian itu, karena hasil kalian ini nanti akan dibaca.
oleh siapapun yang ingin mengambil makalah atau mengambil studi case yang sesuai. Ya, misal suatu saat adik kalian mendapat tugas tentang kajilah beberapa perusahaan yang mengalami kebangkrutan, cari sumber literatur yang relevan. Misal suatu ketika ditemukan paper milik Vanessa dan kelompok, misal bahas tentang Apple. Di situ ada pembahasan. Nah, itu akan dijadikan rujukan oleh adik kalian. Ketika kalian pada waktu itu, misal ya kan, Mbak Vanessa dan teman-teman mengerjakannya tidak bertanggung jawab atau cenderung asal-asalan, maka kalian akan kolektif kolegial mempertanggungjawabkan itu ya kan di akhir nanti ya kan, di akhir nanti ini sudah bicara tentang kehidupan dan di luar kehidupan itu terserah kalian percaya atau tidak percaya, tapi sebagai kaum akademisi ya kan kita harus menjunjung etika akademik. Etika akademik kita harus junjung ya kan, kita harus berusaha menyampaikan itu dengan sebenar-benarnya. Seperti itu, bobot yang diberikan pada faktor mengindikasikan seberapa penting faktor tersebut dalam keberhasilan perusahaan. Semua bobot berjumlah total 1. Beri penilaian rating pada tiap faktor mengindikasikan seberapa efektif strategi perusahaan dalam merespon faktor tersebut, di mana 4 respon sangat kuat, 3 respon di atas rata-rata, 2 respon yang cukup, 1 respon yang lemah. Keempat, kalikan bobot dengan penilaian dari tiap faktor untuk menentukan skor tiap variabel. Dan kelima, jumlahkan semua skor tersebut untuk menentukan total skor eksternal perusahaan tersebut. Ini eksternal dan internal maksudnya, karena ini tadi saya hanya meng-copy paste dari yang eksternal saja. Sebenarnya bahasan ini sudah ada di bahasan makalah ya kan. Tugas yang saya maksudkan seperti ini, kalian yang saya inginkan buat seperti ini, tapi saya menyadari mungkin salah saya juga karena kalian juga masih baru seperti itu, jadi mungkin belum memahami apa yang saya inginkan, jadi langsung saya buatkan format seperti ini, jadi kalian tinggal mengisi ini nanti semua ya kan, mengisi ini nanti semua sesuai dengan tugas kalian. Nah, oke, sebelum saya lanjutkan ke hasil pembahasan sampai bagian metode, ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan atau masih bingung? Tidak ada ya? Izin bertanya Mas, tadi di bagian apa metode penelitian yang bawah tadi? Yang bawah. Nah, tadi putus-putus itu yang mengenai bobot itu gimana ya? Mengenai bobot, ini silakan kalian membobot ini sesuai ketentuan yang sudah saya tulis ini ya, yang sudah saya infokan di sini. Buat bobot sesuai dengan buat daftar faktor kunci eksternal dan internal. Jadi langkah yang kalian harus lakukan terlebih dahulu, ya kan? Misal Mbak Vanessa meneliti apa di sini, Mbak Vanessa? Halo? Unilever, Pak. Oke, Unilever. Silakan cari dari berbagai macam sumber, entah internet, buku, artikel, proceeding atau apapun ya kan, yang sekiranya bisa kalian jangkau, ya kan. Analisis atau buat daftar faktor yang itu menjadi kunci eksternal dan internal, yang sebagaimana itu menjadi kunci dari analisis SWOT dan PESTEL. Itu nanti kalau kalian tanya ini, maka langsung pada penerapannya pada aspek ini. Jadi kalian nanti harus bikin seperti ini. Ya, tadi sudah ada Mbak Dwi Wahyuni, kalau nggak salah kelompoknya Mbak Dwi Wahyuni sudah mengirimkan ke saya, sudah membuat daftar analisis faktornya seperti ini, tapi belum dinilai. Ya, Mbak Dwi Wahyuni di sini ya. Iya, Dwi kelompok saya, Pak. Oke, tadi yang ngirim ke saya itu tadi ya. Halo? Kalau yang ngirim belum, Bapak. Yang Mungkin ngirim saya anak-anak lainnya, Bapak. ngirim ke saya tadi siapa ini? Bentar. Yang ngirim ke saya. Oh, Mbak Siva. Mbak Siva ada di sini. Kelompoknya Rizky, Sifaul, Sinta, sama Irsyad. Nah, ini sudah mengirimkan beberapa faktor. Ya, pada intinya yang saya ingin maksudkan adalah kalian harus membuat berdasarkan kelompok kalian, kesepakatan kalian yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang menjadi
penyebab atau apa ya, penunjang seperti itu. Kalau konteksnya positif berarti penunjang, kalau konteksnya negatif berarti penyebab, seperti itu. Nanti bisa kalian sesuaikan. Yang itu melatar belakangi peristiwa perusahaan kalian itu mengapa terjadi demikian. Nah, kalian harus membuat daftar faktor itu terlebih dahulu. Langkahnya kalian harus membuat daftar faktor itu terlebih dahulu, yang tentunya itu harus berdasarkan hasil analisis dari entah internet, buku, artikel, atau apapun. Nah, itu silakan kalian buat berdasarkan aspek peluang, aspek ancaman, aspek kekuatan, dan juga aspek kelemahan. Ya, kalian buat daftar faktor entah berapapun, ya mau banyak sedikit tidak masalah. Setelah itu, kalian harus menilai faktor-faktor tersebut berdasarkan ketentuan metode yang telah saya sampaikan di atas tadi. Ya, di sini saya baca sambil saya baca di HP karena tidak bisa ke atas kan ya, nanti biar kalian tidak bingung juga. Di bagian metode dijelaskan di situ kan, di bagian akhir itu. Yang pertama, buat daftar faktor kunci eksternal dan internal yang sebagaimana diidentifikasi pada proses audit eksternal meliputi peluang dan ancaman, serta audit internal meliputi kekuatan dan kelemahan yang mempengaruhi perusahaan dan industri yang kalian teliti. Beri bobot pada tiap faktor berkisar antara 0,00, yaitu maknanya tidak penting, ya, sampai 1,00 sangat penting. Ya, jadi bobotnya di sini, weight ini ya, di poin A. Ini kan ada poin, contohnya kan 0,05, 0,08, 0,09, 0,13, 0,11 ya kan. Disesuai di ketentuan kan 0,00 sampai 1,00. Artinya semakin sedikit itu maknanya tidak penting. Kalau semakin mendekati 1 itu maknanya sangat penting. Seperti itu. Di kolom yang kedua, bobot yang diberikan pada faktor mengindikasikan seberapa penting, ya kan, faktor tersebut dalam keberhasilan perusahaan, atau faktor tersebut dalam berarti kalau tidak berhasil ya kegagalan perusahaan. Tergantung yang konteks yang ingin kita bahas. Karena kemarin kebanyakan nelitinya konteksnya yang perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Tapi Mbak Vanessa ini Unilever nggak kebangkrutan ya Mbak Vanessa ya? Nggak bangkrut, Pak, kalau Ya, nggak Unilever. bangkrut. Artinya Mbak Vanessa bisa meniru seperti ini kalau keberhasilan. Makanya nanti disesuaikan. Kalian neliti yang perusahaan yang mengalami kebangkrutan atau mengalami kemajuan. Nah, itu kalian yang meneliti. Nah, nanti akan terlihat faktornya seperti ini. Kalau keberhasilan ya konteksnya harus yang mengarah ke positif seperti itu. Tapi kalau yang konteksnya kebangkrutan ya kalian harus menganalisis dari faktor-faktor yang konteksnya negatif, jangan sampai terbalik, ya kan? Jangan sampai terbalik. Lah, penilaiannya tetap sama. Semakin ke 0 maka itu tidak penting. Lah, semakin ke 1 itu maknanya sangat penting. Seperti itu. Kalau misal ini kebangkrutan, jadi misal ketersediaan barang semakin menipis dikarenakan menurunnya perhatian pemerintah terhadap industri makanan segar, misalnya seperti itulah. Nanti di sini tinggal dinilai apakah itu penting atau itu tidak penting untuk segera ditangani seperti itu. Ini makna pembobotannya. Jadi makna pembobotan ini adalah menjawab dari faktor yang sudah kalian kalian rumuskan berdasarkan sumber internet atau apapun itu ya kan yang kalian dapatkan. Lah itu nanti pada intinya adalah kalian harus mengkategorikan sekiranya dari sekian banyak faktor itu tadi, kalau dalam konteks yang perusahaan yang tidak bangkrut seperti Mbak Vanessa, apa sih yang membuat perusahaan itu menjadi sukses berdasarkan faktor yang kita pilih, yang berdasarkan sumber-sumber lah. Pada intinya kunci dari tugas kalian itu adalah menyimpulkan itu. Hasilnya adalah kalian berkontribusi atas gagasan bahwa
misal berhasilnya Unilever karena faktor-faktor ini, seperti itu, ya kan? Atau misal bangkrutnya Nokia karena faktor-faktor ini, berdasarkan faktor-faktor yang telah kami pilih dan kami nilai sekiranya dulu seharusnya Nokia itu harusnya berfokus pada ini, karena nilai yang krusial dalam hal kelemahan itu paling tinggi pada poin A, seperti itulah. Itu tentunya faktor-faktor tidak bisa kita karang, kita harus mencari dari banyak sumber. Dan saya rasa itu bisa didapatkan di internet, di buku atau apapun, karena analisis seperti itu sudah banyak disampaikan. Tapi saya belum pernah spesifik melihat dalam satu paper dikaji dalam hal seperti ini. Dia hanya menyampaikan secara deskriptif, secara cerita, disebutkan hanya seperti itu, tapi tidak ditinjau dalam hal analisis secara rincinya. Nah, ini nanti bobotnya gunanya seperti itu, Mbak Vanessa. Setelah itu kita beri nomor yang tahapan ketiga, beri penilaian atau rating pada tiap perusahaan dalam respon faktor tersebut, ya. Jadi ketika kita sudah menentukan faktor, kita lihat tuh ya kan, kita lihat entah berdasarkan expert judgment kita sendiri atau berdasarkan sumber-sumber di internet dan yang lain-lain. Sekiranya ketika sudah ada masalah seperti itu, ya kan, ketika katakanlah kita ambil case Nokia, faktor eksternal yang paling tampak adalah ketika ketika Android, ketika yang lain-lain, ketika Samsung, ketika Sony, ketika yang lain-lain sudah beralih dari sistem yang tradisional menuju Android, Nokia kan masih berada di sistem yang seperti itu saja, seperti itulah. Nanti kan bisa kalian masukkan faktor, salah satunya adalah lamban dalam respon pembaruan update software, seperti itu ya kan. Misal poin apa faktornya lah. Nanti weight-nya dikasih poin kalau ke arah 1 semakin tinggi maka dikasih poin misal 0,80 atau 0, berapa seperti itu yang mendekati arah 1 ya kan, jangan yang mendekati arah 0 seperti itu. Nah, nanti pada poin rating ini nanti kan sesuai yang sudah saya pandu di metode itu, di mana 4 respon sangat kuat, 3 respon di atas rata-rata, 2 respon yang cukup, 1 respon yang lemah. Nah, kalian akan menilai kan nanti kiranya faktor yang ini betul nggak ya? Nokia dulu merespon apa enggak ya? Kalau misal, oh enggak merespon, berarti kita bisa memberikan nilai 1, respon lemah, seperti itu ya kan, respon lemah. Maka nanti nilainya akan cenderung kecil di sini, di poin yang weight score-nya ini, yang total A kali B-nya, seperti itu. Nah, maka nanti kalau jika di sini ini kan konteksnya membahas kelebihan, seperti itu, maka nanti kalian ketika membahas yang kelemahan itu kalian harus menganalisis nilai mana yang itu paling kecil, Nah, ini kan di sini kan seperti yang diindikasikan dengan bobot tertinggi yaitu 0,6, kompetitor mulai membuat diferensiasi dengan memiliki ciri khas dan menawar fasilitas yang lebih lengkap. 0,16 ya kan. Di poin yang ini pembangunan infrastruktur ya, yang nomor 2 pembahasannya kan di situlah. Nanti setiap hasil entah yang paling tinggi atau yang paling besar dalam poin faktor ini, entah faktor peluang atau faktor ancaman, itu kalian harus menarasikan dalam bentuk kalimat seperti ini. Termasuk skor total rata-rata 1,7 ya kan, didapatkan dari ini. Ini adalah penjumlahan dari hasil perkalian A dikali B. Seperti itu. Nanti lebih jelasnya kalian harus baca ini, harus baca sesuai yang sudah saya berikan. Tapi yang ingin saya maksudkan di sini adalah pola kerjanya seperti itu. Sampai di sini masih bingung Mbak Vanessa? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya. Teman-teman yang lain masih bingung atau gimana? Jadi yang saya butuhkan adalah kalian harus bertanggung jawab untuk menilai faktor yang kalian identifikasi dan nilailah itu sesuai dengan expert judgment kalian. Tentunya berdasarkan intuisi kalian. Intuisi itu ya bisa dari pengalaman kalian, mungkin pernah mencoba produk itu ya kan, atau
mungkin pernah membaca itu dalam suatu artikel atau apapun. Nah, itu silakan dituangkan di sini. Silakan dituangkan di sini dalam penilaian-penilaian yang sudah saya contohkan. Buat seperti ini. Kalau kalian bingung baca saja ini, insya Allah nanti kalian akan paham bagaimana alurnya, ya kan? Bagaimana alurnya kalian akan paham. Kalian baca seperti ini. Jika pembahasannya konteksnya perusahaan yang mengalami kebangkrutan, maka yang dikaji adalah aspek-aspek yang sekiranya itu mendapatkan nilai paling terkecil, karena itu dia ibaratnya tidak mendapat perhatian. Tapi jika kalian membahasnya konteks perusahaan yang mengalami keberhasilan, maka yang kalian bahas adalah poin yang paling besar, karena itu menjadi penunjang keberhasilan dia. Seperti itu. Dan nanti kalian bisa membahas yang poin kecil itu sebagai saran agar perusahaan itu memperhatikan aspek ini karena agar tidak terlewatkan. Seperti itu. Pada intinya arah apa namanya pola berpikirnya seperti itu. Ini dalam aspek pembahasan. Sampai di sini ada yang masih bingung? Jadi langkah yang perlu kalian buat adalah kalian harus membuat daftar faktor internal dan eksternal terlebih dahulu, ya. Internal dan eksternal terlebih dahulu. Internal meliputi kekuatan dan kelemahan, eksternal meliputi peluang dan ancaman. Sesuai perusahaan kalian, yang kalian analisis. Entah itu yang kalian menganalisis perusahaan yang mengalami kebangkrutan atau mengalami keberhasilan, itu terserah kalian. Itu buat form ini ya, analisis EV ini nanti tinggal kalian ketik apa hasilnya di sini. Ini kan saya copy paste dari makalah ya. Kalian nanti buat seperti ini sama persis. Analisis EV pun seperti ini. Yang pada akhirnya nanti akan disimpulkan pada OS metrik ini berdasarkan hasil nilai-nilai yang sudah kalian amati tadi, itu akan disimpulkan dalam strategi TOWS metrik yang digunakan dalam penelitian kalian untuk meneliti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di perusahaan yang kalian teliti. Jadi nanti akan dikembangkan untuk menetapkan strategi apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan tersebut. Strategi yang akan dikembangkan dilihat dari penggabungan antara faktor SO ya, atau kekuatan dan peluang, dan mengkaji kelemahan dan ancaman. Seperti itu. Jadi kalau dalam pembahasan ini terakhir yang TOWS ini adalah kombinasi antara positif-positif dengan negatif-negatif. Seperti itu. Sampai di sini masih bingung? Sudah paham ya ini ya? Ini hanya menyimpulkan dari hasil penilaian yang sudah kalian buat di atas ini. Di atas ini. Ini bagian TOWS ini adalah kesimpulan hasil dari yang sudah dibahas di atas itu tadi. Itu nanti silakan disimpulkan ya kan. Kemudian ada beberapa strategi, tentunya strateginya juga mengacu pada penilaian-penilaian tadi. Setelah itu disimpulkan hasilnya apa. Ya ini tadi maksud ini bisa ditaruh di kesimpulan juga bisa. Nah setelah itu catat semua daftar pustaka yang kalian rujuk dalam pengerjaan kalian. Seperti itu. Sampai di sini apa masih kurang jelas tugas yang ingin saya berikan kepada kalian ini? Kiranya kalian butuh waktu berapa lama untuk bisa menyelesaikan ini? Halo? Suara saya bisa terdengar apa enggak? Halo? Halo? Mbak Vanessa, halo? Bisa ya? Oke, dari ini saya tawarkan dulu kepada kalian
enak wes saya tawarkan lah. Kalian butuh waktu berapa lama? Tapi harus selesai karena ini dibutuhkan untuk prodi, ya kan, untuk menunjang akreditasi juga. Karena nanti beberapa akan kita muat di jurnal prodi. Kalau tidak cukup nanti akan saya lempar ke jurnal milik kolega saya. Yang pastinya itu pasti akan terpublish. Kalian tidak akan sia-sia untuk mengerjakan ini. Saya jamin itu, ya kan. Itu bisa bermanfaat banyak untuk kalian, ya. Silakan tanya ke kelas-kelas lain apa saya memberikan tugas ini. Tentu mungkin ya tidak seperti itu ya. Karena memang kenyataannya tidak. Dan kebetulan saja saya memberikan ini ya dengan maksud ya agar saya bisa memberi pembelajaran ke kalian secepat-cepatnya karena pada akhirnya nanti kalian juga akan bergelut dengan hal yang seperti ini. Oke, kalau tidak ada yang request, berarti saya tetapkan saja. Paling tidak ini hari Jumat ya. Hari Jumat. Hari Jumat. Sekarang tanggal 10. Saya tunggu maksimal tanggal 15 ya. Tanggal 15 harus sudah selesai dengan format yang sudah saya contohkan. Ya, kalian tinggal mengerjakan di format yang sudah saya berikan itu. Silakan nanti disesuaikan dengan perusahaan kalian masing-masing. Kalau kalian ingin menambahkan pembahasan atau apapun silahkan, tidak masalah, tidak terbatas pada itu, tapi syarat minimalnya harus terpenuhi seperti itu, cukup seperti itu. Saya rasa itu tidak menyulitkan karena ini tugas kelompok ya kan, dan itu bisa dikerjakan bagi tugas. Nanti siapa yang mengerjakan bagian latar belakang, tinjauan pustaka, metode, saya rasa tidak perlu ada yang harus mengerjakan karena sudah pasti seperti itu. Jadi metode itu tidak bisa tidak bisa diotak-atik ya kan. Nanti tinggal di siapa yang buat latar belakang, tinjauan pustaka, terus pembahasannya sudah selesai. Silakan dibagi ya kan. Satu kelompok berapa anak ini? 5 ya, 5, 6. Halo? 5, Bapak. 5 orang, Bapak. Satu kelompok 5 ya, satu kelompok 5. Oke, saya rasa bisa untuk diselesaikan secepat mungkin 5 anak. Harapan saya minggu bisa dikumpulkan, tapi kalau memang tidak bisa, saya berikan dispensasi sampai hari Rabu, tanggal 15. Nanti kalau di tengah perjalanan ada yang ingin berdiskusi atau apa, silakan. Tidak masalah chat saya atau kita Zoom juga tidak masalah, private dengan kelompok masing-masing. Ini saya maksudkan untuk semuanya biar tidak saya mengulang-ulangi lagi ya kan, karena saya sudah menjelaskan ini berulang-ulang mulai sebelum UTS, setelah UTS sampai hari ini ketiga kalinya. Jadi saya nggak ingin melakukan pekerjaan yang sia-sia berulang-ulang ya. Jadi saya buatkan langsung formatnya. Silakan ditiru seperti itu. Nanti kalian juga akan terbiasa untuk membuat seperti itu. Tujuan akhirnya juga pada akhirnya nanti syarat lulus kalian, walaupun entah itu ada yang tidak mengerjakan skripsi atau membuat proyek seperti itu, pada intinya tetap kalian buat karya ilmiah seperti ini. Jadi silakan berlatih. Ini pendekatannya kualitatif masihan, nanti bisa pendekatan kuantitatif dan yang lain-lain. Itu nanti bisa kita dapatkan pada waktu perkuliahan. Saya tidak ingin bahas di sini, tapi ini konteksnya tugas ini, konteksnya di kualitatif, maka kalian belajar tentang kualitatif. Oke, sampai di sini. Sebelum saya akhiri, apa ada yang masih ditanyakan, dibingungkan, atau ingin didiskusikan? Setelah tidak ada, berarti saya anggap semuanya clear, maka saya menunggu hasil jadi hari Minggu atau Rabu, seperti itu. Pak izin bertanya yang bagian TOS matrix, itu kan ada strength opportunities. Nah, itu apakah harus selalu S sama O atau kita bisa menggabungkan sama yang lain? Apa emang udah rumusnya ditetapkan kayak gitu? Itu sudah penetapannya seperti itu, rumusnya seperti itu. Karena itu menggabungkan antara mengkaji antara aspek kelemahan, aspek positif dan aspek negatif. Seperti itu. Kalau di switch itu nanti nggak ketemu.
nggak ketemu pola berpikirnya seperti apa. Logikanya kan kita harus mencari dulu aspek positif apa yang kita miliki untuk menutupi aspek negatif itu. Kalau dari awal sudah di-switch, maka nanti kita bingung sendiri membahasnya. Karena satu bertolak seperti ini, dua bertolak seperti ini. Ibarat kutub magnet, satunya menerima, satunya menolak. Dia tidak akan bisa jadi satu pembahasan yang utuh. Nah, makanya dikelompokkan berdasarkan positif-positif, negatif-negatif. S dengan O, ya kan, kekuatan dengan peluang. Terus weakness dengan threat, kelemahan dengan ancaman. Nah, itu nanti dikaji, akhirnya ditutupi dari aspek positifnya. Itu sudah rumusnya seperti itu, Mbak Vanessa. Jadi ikuti saja seperti itu. Kalau kelompok Mbak Vanessa mau memodifikasi di luar aspek itu. Kalau lebih ingin memodifikasi lebih, silakan dibaca di aspek di makalah Giant yang saya kirimkan. Itu banyak sebetulnya aspek yang lain yang bisa ditambah. Tapi saya hanya mengambil dua pokok ini karena materi kalian waktu itu hanya pastel dan SWOT. Ketika nanti saya tambahkan balance scorecard, terus analisis analisis value dan yang lain-lain itu nanti kalian ada yang protes, Pak nggak sesuai dengan materi, nggak sesuai dengan ini, memberatkan dan yang lain-lain. Nah, makanya kebijakannya ya yang paling bijak kita sesuaikan dengan materi itu. Tapi kalaupun ingin ditambah ya silakan. Saya sudah memberikan materi contoh sesuai ya di makalah Giant yang sudah saya share itu. Jika ingin ditambahkan di situ monggo silakan. Tapi yang jelas formatnya tetap seperti itu. Tidak boleh dirubah ya kan, tidak boleh susunannya tidak boleh diganti-ganti. Misal yang paling atas tinjauan pustaka dulu, setelah itu metode, setelah itu latar belakang, tidak. Itu semua sudah sistem seperti itu. Jadi urut, abstrak, latar belakang, tinjauan pustaka, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. Itu sudah susunan yang mutlak seperti itu. Tidak boleh diganti-ganti. Kalau ditambah, tidak masalah. Oke, apa masih bingung Mbak Vanessa? Sudah jelas, Pak. Terima kasih. Ya, jadi di bagian TOSW itu kalian hanya menarasikan dari hasil penilaian-penilaian yang sudah kalian buat di tabel-tabel seperti itu. Jadi nanti yang ada angka-angkanya cuma di tabel-tabel sama di hasil dan pembahasan. Di bagian TOSW itu sudah murni narasi, menjawab dari hasil angka-angka. Ini sebetulnya metodenya bisa mix method sih antara kuantitatif dengan kualitatif karena kalian menggunakan pola algoritma coding angka itu juga sudah masuk kuantitatif sebetulnya, tapi belum masuk ke kuantitatif yang sepenuhnya seperti itu. Nah, nanti kalau kalian ingin tahu secara detail tentang kuantitatif yang sepenuhnya tidak masalah. Jadi harapan saya setelah membuat seperti ini itu saya ingin menyaring kalian juga, barangkali nanti ada beberapa yang tertarik atau minat dalam hal penulisan seperti ini akan saya ajarkan ya kan membuat penulisan artikel karena jujur tidak banyak orang yang bisa membuat artikel seperti ini. Siapapun itu, entah itu mahasiswa atau dosen, kalian bisa menelusuri ya. Kalau dalam penulisan buku itu sudah banyak sekali. Penulisan berita sudah banyak sekali. Penulisan novel sudah banyak sekali. Tapi penulisan artikel, saya jamin sangat tidak banyak. Bahkan mungkin hanya beberapa orang. Lah, maksud saya, siapapun nanti yang minat akan saya ajarkan sampai bisa dan sampai kelas yang paling tinggi, yang ada di penulisan artikel. Kebetulan kalau yang kelas paling tinggi kan bisa menyentuh Scopus atau WOS. Lah kebetulan, alhamdulillah saya sudah bisa menyentuh itu. Jadi saya ingin melahirkan bakat-bakat baru untuk bisa mengarah ke sana. Siapapun yang minat. Kalau tidak minat juga tidak masalah. Karena ini juga bisa kita buat ajang untuk mencari uang sebetulnya, kalau kalian tahu. Jadi apapun itu sebetulnya kalau dikerjakan dengan sepenuh hati dan maksimal, itu pasti mendapatkan suatu nilai. Entah itu nilai finansial atau nilai yang lain. Oke, selain Mbak Vanessa, ada yang ingin ditanyakan? Mbak Adel tadi saya lihat kayaknya mau tanya. Enggak, Pak. Maaf, kepencet. Oh, enggak, oke. Oke, jika tidak ada yang tanya, berarti saya cukupkan penjelasan saya di hari ini, ya karena saya nggak sedang memberikan kuliah, maka nggak perlu panjang-panjang, biar kalian juga melanjutkan aktivitas.
Setelah ini berarti yang saya mau sudah tidak ada lagi kebingungan, ya sudah tidak ada lagi perdebatan atau alasan apapun karena sudah saya jelaskan dengan template yang sudah siap, ya artinya sudah tertata, itu sudah sangat jelas sekali, sangat kebacut. Jika kalian sudah di strata 1 tidak bisa memahami yang saya inginkan, sudah saya berikan gambaran secara jelas seperti ini, ya nanti silakan dipahami. Ini adalah tugas kelompok, ya tugas kelompok maka dikerjakan berkelompok juga. Silakan ditentukan nanti siapa nilai yang nama yang paling dominan paling kiri atau paling kanan, silakan ya, itu hak wewenang kelompok kalian. Tapi ingat ya, ingat siapapun yang paling kiri atau paling kanan itu harus sesuai dengan kontribusi dan sesuai dengan hasil kerjanya. Saya tidak ingin mengajarkan kepada kalian untuk menjolimi satu di antara kalian masing-masing. Jadi kita harus berusaha fair play dan jujur berdasarkan apa yang kita kerjakan. Tidak ada nilai minimal dan nilai maksimal dalam hal ini. Semua akan saya nilai sama ketika semuanya menyetorkan hasil itu. Tapi jika tidak, maka satu kelompok juga saya nilai sama alias tidak maksimal seperti itu. Pada intinya nilainya sama saja asal itu dikerjakan. Kalian akan mendapatkan nilai tambah dari tulisan kalian itu sendiri. Seperti itu, dan manfaat yang akan kalian dapatkan ya ilmu yang kalian peroleh itu sendiri untuk membuat itu sendiri. Tentunya semakin kalian paham, maka kalian akan bisa membuat itu sendiri. Oke, sudah ya, berarti tidak ada, sudah jelas. Karena ini juga ditunggu oleh Bu Ika selaku tim jurnal. Saya juga bertanggung jawab ke Bu Ika untuk memastikan bahwa tugas kalian ini akan termuat di situ nanti, atau ada yang termuat di lain yang dari kolega saya. Tapi yang jelas saya pastikan pasti termuat dalam web ya. Jangan khawatir tugas kalian tidak ujung-ujungnya halah paling ya cuma dihapus atau apa, enggak ya. Jadi ini bukan skripsi yang ujung-ujungnya dibuang ke tempat sampah atau apa ya, atau apapun itu yang tidak manfaatnya, tidak. Karena saya pastikan pasti ada manfaatnya, yaitu termuat dalam web. Kalian bisa menelusuri itu sebagai buktinya nanti bahwa itu akan terpublish di web dan kalian bisa mencari itu. Oke, sampai di sini saya mohon maaf atas gangguan ini ya, mungkin mengganggu aktivitas kalian atau kesibukan kalian. Saya harap saya tidak tahu kelompoknya siapa saja ya, yang mewakili siapa saja juga. Bagi yang perwakilan kelompok tidak datang di sini, silakan diberitahu sebagai wujud tanggung jawab kalian sebagai sesama teman satu kelas, karena saya tidak ingin melihat lagi tugasnya tidak sesuai dengan yang saya berikan seperti itu. Oke, sampai di sini saya cukupkan. Saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati. Selamat beraktivitas dan selamat menempuh ini ya, liburan semester seperti itu. Kita bertemu di semester depan. Semoga sehat selalu dan tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.